Saya cari dulu Koko Taiwan, Faisal. Taiwan. Taiwan dia. Ada kok. Mana kok. Siapa namanya? Itu kalau nggak salah Faisal Soh. Kan Mas Abi bisa naikkan itu dari situ. Enggak bisa saya tadi belum di setting ya. Set yang saya bilang tadi tak suruh nyetil belum diterapkan. Siapa namanya? Faisal Soh. Mungkin sudah. Faisal. Biar permintaan dulu biar nanti kasih masuk. Silakan sambil jalan Pak Enu langsung. Terima kasih ya buat yang ada di sini. Aduh, mohon maaf ini saya kebetulan dipanggil, nanti saya sambung lagi. Nanti panggilan istri, nanti disambung lagi ya. Istri jangan cuma terima kasih. Kalau panggilan istri jangan. Iya Pak, mohon maaf. Terjadi saya izin turun dulu ya nanti. Ya, assalamualaikum semuanya. Mas Adi dipanggil istrinya, jadi dipanggil istrinya nggak berani melawan, takut. Ini para suami-suami yang ditinggal istrinya, ya karena saya salam buat lagi semua. ada kaos. Ini saya kasih kaos ini dari saya, tidak perlu nunggu dari PMI Kiriman. ya. Iya. Langsung langsung dari saya aja. Saya izin Pak. Baik, silakan untuk rekan-rekan yang ada pertanyaan untuk Pak Beni, silakan dari penjelajah waktu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beni dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya terus terang berterima kasih dan mengapresiasi atas peran dan usaha dari PMI dalam hal ini Pak Beni dalam rangka memperjuangkan hak-hak TKI, Pak ya. Kalau saya sendiri itu sebenarnya saya lebih pada pengusaha kargo yang ngurusi barang TKI ini, Pak. Terus menyikapi yang kuota-kuota tadi yang baju 5-10 itu kalau bisa kami minta untuk diusulkan, Pak. Jadi kalau bisa kita minta untuk diusulkan bahwa agar barang PMI ini dikecualikan saja lartasnya tanpa ada batasan tersebut. Toh jumlahnya tidak banyak, Pak. Jadi 1 tahun itu kan mereka hanya ngirim 3 kali. Jelas dengan setahun ngirim 3 kali ini nggak akan merusak, mengganggu UMKM. Kalau ada batasan-batasan seperti tadi, contoh mainan hanya 3, sementara anaknya ada 4, yang satu disita bea cukai. Itu nanti permasalahan tersendiri dan akan banyak macam-macam teriakan dari PMI seperti itu. Jadi dan kalau dengan ada batasan yang seperti itu nanti dus yang mereka kirim mungkin hanya segede dus Indomie atau gudang garam. Sementara banyak, kalau barang-barang pribadi itu kan banyak, Pak. Jadi kalau bisa minta diusulkan bahwa untuk barang PMI itu dikecualikan saja lartasnya. Toh tidak banyak, mereka 1 tahun itu hanya ngirim paling banyak 3 kali dengan aturan yang ada. Mungkin itu dulu dari saya, Pak. Sebab ini tadi saya baca di komen juga seperti itu. Dan kemarin itu pendapat teman-teman semua seperti itu, Mas. Kalau dibatasi gitu gimana? Toh kan setahun cuma 3 kali, Mas. Maksudnya yang ganggu UMKM. Nah seperti itu, Pak. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya, Pak. Saya jawab dulu ya, Mas. Boleh Pak Beni, silakan Pak Beni. Ya. Saya berterima kasih tadi masukannya ya, dan ini masukan yang positif menurut saya, dan ini harus didengar oleh pemerintah harusnya. Kan kuncinya adalah yang kita harus tabrak ini, yang harus kita dobrak ini adalah mindset oknum ya, bukan berarti mewakili institusi lah. Saya selalu mengatakan negara Indonesia, pemerintah pasti akan mengupayakan sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya. Tapi oknum-oknum brengsek itu pasti akan selalu ada dimanapun, ya. Nah, pejabat yang memiliki mindset selalu memandang rendah PMI, selalu curiga kepada TKI. Nah, itu yang saya katakan oknum-oknum brengsek. Dan itu dikategorikan kejahatan.
Jadi kalau orang berpikir negatif kepada PMI, orang curiga kepada PMI, orang memandang rendah PMI, dia adalah penjahat. Bukan lagi mewakili sebagai pejabat negara. Nah, ini yang harus kita tabrak, ini yang harus kita lawan, ini yang harus kita luruskan agar mereka memulai siapapun untuk selalu berpikir positif tentang pekerja migran. Nah, terkait tadi, kalau memang tidak dibatasi sama sekali, ya tentu keliru juga, Mas. Mungkin usulannya adalah bagaimana kalau dari angka-angka tadi ditambahkan mungkin ya jumlahnya. Ya, kalau tadi misalnya pakaian jadi nih, pakaian jadi dan aksesoris yang baru hanya 5, tidak baru 15, mungkin harapan Mas ditambah deh yang baru 10, kemudian yang tidak baru dari 15 misalnya jadi 25. Mungkin itu yang lebih tepat, bukan berarti tidak dibatasi sama sekali. Ya Mas ya. Karena kalau bicara peraturan itu yang disebut pembatasan. Peraturan itu membatasi, ya. Sepanjang tentu pembatasan ini tidak ya merugikan para pekerja migran gitu. Kita akan usulkan, Mas. Kita akan usulkan ya dari angka-angka tadi misalnya apakah perlu ada penambahan lagi ya. Gitu. Kemudian Mas, pembatasan itu terkait dengan relaksasi. Jadi kalau PMI mau ngirim 10 kali dalam 1 tahun, misalnya, itu nggak ada larangan. Alhamdulillah. Yang dimaksud 3 kali setahun, ya tadi itu Mas. Jadi PMI tidak dibatasi dia mau ngirim 100 kali dalam 1 tahun, nggak dilarang. Yang dibatasi itu adalah yang masuk dalam relaksasi pajak, keringanan pajak itu maksudnya 3 kali dalam setahun, ya 1.500 US dollar gitu Mas. Ya. Sekali tapi tidak istimewa itu ya. Yang kami khawatir itu Pak kalau lebih. Oke, bahkan misalnya gini nih, Mas. Nah, contoh Mas, contoh gini ya. 1 kali ngirim dia di luar jumlah tadi, ya nggak ada masalah. Misalnya nih 1 kali ngirim ya, di luar jumlah yang saya sebutkan tadi, tidak ada masalah. Tapi yang direlaksasinya adalah pakaian jadi hanya 5. Kalau dia mau ngirim misalnya 50, nggak ada masalah juga. Tapi yang direlaksasinya pengurangan pajaknya 5. Gitu Mas, ya. Baik, Pak. Yang kami khawatir itu kalau lebih dari itu disita Pak. Tapi kalau itu hanya relaksasi, artinya kalau lebih dari itu tetap diakomodir, mungkin hanya kena tambahan pajak. Mungkin itu solusi yang insya Allah solusi bagus Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Halo ya. Dan kita akan update terus, nanti selesai ya. Apakah sebelum ditandatangani oleh Ibu Menteri ya, sebelum Permendagnya ditandatangani oleh Pak Zulkifli, apakah kita akan rapat lagi? Nanti kita akan tetap update ya ke teman-teman ya. Ada masa transisi Pak. Ada masa transisi sosialisasi, kita update lagi. Pokoknya yang penting jangan kapok aja ngundang saya untuk ngomong seperti ini. Ya, untuk live gitu. Silakan Mas, kembali ke host. Bapak, terima kasih. Tadi sudah ada dari itu perwakilan dari pengusaha jasa titipan Pak tadi Pak. Sekarang mungkin saya minta dari PMI, salah satu PMI, silakan. Ini ada Mbak Darmayanti, silakan Mbak Darmayanti. Iya, begini Pak. Terus bagaimana solusinya itu barang-barang yang sudah jadi itu Pak Beni, yang barang-barang teman-teman kita yang udah di Indonesia gitu. Nah terus saya jawab sekarang. Pak Beni juga kan sering ke DPR tuh. Bagaimana usulkan aja itu undang-undangnya di DPR itu supaya pengiriman barang kita itu tidak terkendala seperti sekarang ini. Buat peraturan di DPR aja Pak, biar ada payung hukumnya gitu loh. Oke. Usulan Mbak pasti jadi catatan saya ya untuk saya sampaikan juga ke teman-teman DPR. Yang kedua terkait barang-barang tadi yang sudah ada, kalau memang itu adalah barang-barang PMI, saya tadi malam udah minta, ada nggak ya pihak yang mau mengkolek data siapa ya, kemudian barangnya sekarang ada di mana, berapa jumlah banyaknya,
saya akan tindak lanjuti dengan segera berkirim surat kepada Bea Cukai. Nah, siapa yang bisa membantu ini, gitu ya? Tadi sudah saya terima salah satu PMI, ya catatannya udah ke saya lewat WA tuh, hasil dari tadi malam lahir. Kan baru 1 orang tuh yang masih datanya. Atau kalau ada lagi ya silakan di WA aja dari nama-nama itu. Mungkin tidak harus semuanya. Katakan 10 orang aja, 10 orang atau 5 orang kita harapkan itu bisa mewakili teman-teman yang lain. Jadi nanti ada nama PMI-nya, barangnya dikirim kapan, berapa banyak, sekarang ada di mana, barang itu tertahan. Yuk kirim data itu ke kita, ya. Baik. Mbak Dharma sudah 10 kontaineran Pak Beni. Pak Beni Sudah sekitar 70 kontaineran yang tertahan, Pak. Ya, ini contoh nih ya, saya bacakan nih contoh. Saya sudah dapat data misalnya dari Kepala UPT BP2MI Semarang. Melaporkan ya, BP2MI Jateng telah mengambil langkah-langkah. 1. Melakukan koordinasi dengan Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. 2. Berkoordinasi dengan jasa pengiriman barang Trans Benua Logistik Kawasan Industri Candi Semarang. Hasil koordinasi tersebut disampaikan, ini baru masuk nih malam ini ya, laporan anak buah saya di Semarang nih. Oke, Hasil koordinasi tersebut disampaikan bahwa benar pengiriman barang PMI masih berada di gudang penyimpanan barang PT Trans Benua Logistik di kawasan industri Candi Semarang. Jadi laporan PMI tidak palsu. Ya, laporannya benar, diakui bahwa barang-barang itu masih tertahan ya di tempat penyimpanan PT Trans Benua Logistik di kawasan industri Candi Semarang. 2. Keadaan seperti ini tidak hanya terjadi di Semarang namun juga di Surabaya, di mana di kedua kota ini termasuk masuknya kontainer yang memuat kiriman barang-barang pekerja migran, yaitu Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Tanjung Perak. 3. Untuk penyelesaian barang-barang paket kiriman PMI tersebut masih menunggu aturan dari Kemendag. Nah ini, jadi mereka yang di bawah-bawah nih, petugas Bea Cukai, menunggu aturan yang segera harus direvisi dan diterbitkan baru, yaitu peraturan Permendag. Bukan peraturan BP2MI ya, peraturan Permendag. Nah itu yang saya sesalkan. Kenapa sih sampai 3 bulan? Ya presiden itu udah perintahkan 2 minggu kok jadi 3 bulan. Artinya apa? Pembahasannya lambat. Apakah pembahasan dilakukan oleh BP2MI? Ya bukan. BP2MI itu hanya pihak pengusul, pihak yang memperjuangkan. Ya, saya baca lagi. Ya, jadi untuk penyelesaian barang-barang paket kiriman PMI tersebut masih menunggu adanya aturan dari Kemendag yang mengatur terkait barang-barang dan atau pembatasan dan aturan dari Kemenkyu terkait fiskalnya tentang adanya pembebasan ya masuk barang dalam rangka impor. Saat ini tim BP2MI Jateng ya belum bisa melakukan langkah-langkah lain karena jawaban dari ya pihak di lapangan sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Kemudian tim BP2MI Jawa Tengah akan melakukan investigasi pada hari Senin 6 November tuh. Teman-teman saya turun lagi nanti tanggal 6 November 2023. Masukan usulannya adalah terhadap hal ini kami mohon BP2MI agar mendorong kedua aturan dari Kemendag dan Kemenku agar segera diterbitkan agar tidak terjadinya permasalahan yang menumpuk di lapangan. Jadi itu, ayo kita dorong, ayo kita sama-sama suarakan lebih kenceng agar peraturan itu cepat keluarin ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Maaf Pak, sebenarnya adanya kasus yang ruwet ini kan gara-gara oknum-oknum itu ya. Nah, makanya pemerintah mengadakan adanya lagi itu peraturan-peraturan baru. Padahal selama ini pengiriman barang TKI ini tidak pernah ada ruwet kayak gini. Nih, seharusnya Bea Cukai itu bisa membedakan langsung karena kita itu ada ini loh Pak. Dokumen kita itu sangat jelas. Nih, dokumen kita baik itu ekspedisi maupun kita sendiri, bahkan untuk Bea Cukai Indonesia itu kita punya ini, nah punya dokumennya kita. Itu di sini ada nomor ARC kita, ada paspor kita, semua ada di sini. Dengan
Yang dibedakan sama itu yang oknum-oknum itu yang bikin masalah ini loh Pak. Maka dari situ pihak Bea Cukai Indonesia itu sebenarnya tahu yang mana yang punya oknum itu, yang mana punya TKI. Yang saya lihat itu tuh di gudang itu tuh semua itu kardus yang dari Gold Star itu. Ibu dari PMI atau dari jasa pengusaha pengiriman? Saya dari TKW, ini TKW Pak, ini yang punya TKI, global, ini TKW Pak. Betul, oke. Jadi gini, Pak Dr. Jainul Arifin, ini sebetulnya sederhana dan tidak ribet. Kalau alasannya nih ya, kalau alasannya menunggu peraturan dikeluarkan, revisi ya Mas, revisi itu kan menyangkut tentang pembebasan barang milik PMI kan. Nah, harusnya sepanjang itu belum keluar, ya barang-barang tetap masuk aja seperti dulu kan gitu Mas. Iya, betul. Tinggal dijelaskan ketika ada PMI komplain, misalnya Pak, kan kami akan dapat pembebasan relaksasi pajak, kenapa sih belum? Dia cukup jawab aja, aturannya belum keluar. Tapi bukan berarti barangnya ditahan. Jadi barang tetap jalan, gitu ya. Ya, barang tetap jalan, tapi dengan catatan belum ada pembebasan relaksasi pajak karena aturan belum keluar. Saya yakin pengirim barang itu bisa memaklumi juga kok. Yang menjadi masalah kan karena tertahannya barang. Bahkan ada barang yang kembali lagi ke Arab Saudi. Itu Mas, kalau menurut saya ya. Ya. Ini Pak Beni mohon maaf. Saya mendapatkan surat dari Bea Cukai Semarang terkait dengan adanya permintaan para PJT yang meminta supaya barang-barang itu diberlakukan seperti dulu. Tapi suratnya justru seperti ini Pak. Saya langsung ke poin terakhirnya saya bacakan. Atas impor barang kiriman pekerja migran Indonesia agar memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C sampai dengan diterbitkannya peraturan khusus yang mengatur. Jadi justru mereka malah menunggu peraturan khusus yang mengatur. Sementara peraturan diberlakukan, sementara yang peraturan lama dihentikan, masih menunggu peraturan khusus yang mengatur. Begitu Pak Beni? Ya. Kalau menurut saya itu yang keliru. Nah, harusnya isi suratnya adalah terkait arahan Bapak Presiden tentang pembebasan bea masuk barang milik PMI, terkait relaksasi pajak barang milik PMI, berhubung peraturan tersebut masih dalam pembahasan, gitu Mas, berhubung masalah tersebut masih pembahasan, maka pengiriman barang masih menggunakan dengan Permendag yang lama. Kan itu aja harusnya. Itu yang benar. Tapi faktanya dia tidak berlakukan sehingga terjadi penumpukan. Itu masalahnya. Betul. Iya. Jadi ribet. Nih saya telepon kepala BP2MI Semarang ya. Pak Budiono. Oke. Kita dengarkan dulu Pak dari JPI. Dari JPI. Silakan JPI. Oke, JPI ini apa JPI? Oke, ini dari jasa paket untuk Malaysia, Pak. PKI Malaysia, Pak. Dengar ya. Ya. Jadi beberapa bulan terakhir ini khususnya barang-barang kita yang kiriman dari bulan 9 itu juga masih standar di Bea Cukai, Pak, menunggu peraturan. Nah itu kan kasihan tuh, banyak sekali lama sekali paket-paket nggak sampai, apalagi kalau barang-barangnya itu adalah makanan, khawatirnya itu yang jelas akan berkurang. Seperti yang dikatakan host tadi, bahwasanya sebelum peraturan ini diberlakukan, kenapa yang malah stop, yang dulu malah stop itu Pak? Coba itu diusulkan lebih tinggi lagi Pak. Itu dulu Pak. Benar, setuju. Intinya kita setuju. Kenapa sih jadi ribet adanya aturan yang ditunggu dan belum keluar tapi menyebabkan ditahannya kiriman? Kan gitu ya? Itu. Harusnya isi suratnya tadi Pak Dokter. Harusnya isi surat Bea Cukai adalah
sehubungan dengan peraturan baru yang masih dalam pembahasan terkait dengan pembebasan barang milik pekerja migran Indonesia, maka pengiriman barang tetap seperti biasa menggunakan aturan lama. Kan gitu aja sebetulnya. Ya. Oke, Ya. sekarang ya, berikan kita doa, berikan kita dorongan BP2MI. Senin saya terbitkan surat kepada Bea Cukai untuk ya, ini menindaklanjuti aspirasi nih para PMI dan juga yang lainnya, agar kalau memang aturan itu belum keluar, maka tidak jadi alasan atau tidak ada alasan untuk menahan barang-barang kiriman. Ya, Silahkan setuju, Pak. digunakan aturan yang lama. Setuju. Itu ya, kita kirim suratnya nanti ya hari Senin, saya tanda tangani Baik. suratnya. Oke Pak, Baik. kami tunggu Pak itu Pak, karena kasihan Baik. Pak, sangat Bantu banyak ya. sekali barang-barang Oke. yang Baik. Siap. Baik, untuk JPI sudah cukup, sudah dipahami. Siap. Jadi saya sudah menegaskan kemarin, Pak, ketika putusan itu menimbulkan keraguan-raguan supaya tidak stagnan, ada kepastian hukum. Sehingga apabila terjadi keraguan-raguan, maka haruslah mengambil keputusan yang menguntungkan, bukan yang merugikan. Itu juga dalilnya dimanapun Setuju. ada. Begitu, Setuju. Pak Beni. Ya, ya. Setuju.